A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman. Jumpa lagi dengan saya Rusli SMN alias Saudara Rusli Alitanda Lamarai. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pergerakan harga saham indeks LQ45 pada tanggal 14 Agustus 2020. Yang akan saya mulai dari yang pertama yang mengalami penurunan yang cukup tinggi di atas 6%, yaitu saham MNCN. Saham MNCN pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp880, di mana pada pasar sebelumnya saham MNCN ditutup dengan harga Rp945. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MNCN sebesar minus 65 poin atau setara dengan minus 6,88%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham MNCN. Ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Nah, ini grafik untuk 6 bulannya. Dan ini untuk grafik 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang kedua yang mengalami penurunan pula di atas minus 3,49% adalah saham BTPS. Saham BTPS pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp3.870, di mana pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga Rp4.010. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BTPS sebesar minus 140 poin atau setara dengan minus 3,49%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BTPS. Ini bentuk grafik saham BTPS untuk 3 bulannya. Ini grafik untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ketiga yang mengalami penurunan pula di atas minus 2% adalah saham SCMA. Saham SCMA pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.210, di mana pada pasar sebelumnya saham SCMA ditutup dengan harga Rp1.245. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SCMA sebesar minus 35% atau setara dengan minus 2,81%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham skema untuk 3 bulannya. Ini grafik yang berikutnya, grafik untuk 3 bulannya. Untuk 6 bulannya. Selanjutnya kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ini grafik skema untuk 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang keempat yang mulai penurunan pula adalah saham SMGR. Saham SMGR pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp9.500, di mana pada pasar sebelumnya saham SMGR ditutup dengan harga Rp9.725. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SMGR sebesar minus 225 poin atau setara dengan minus 2,31%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham SMGR untuk 3 bulannya. Ini grafik untuk 6 bulannya. Nah, ini grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang kelima yang mengalami penurunan pula adalah saham Excel. Saham Excel pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp2.550, di mana pada pasar sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga Rp2.610. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Excel sebesar minus 60 poin atau setara dengan minus 2,30%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Excel untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-6 yang mengalami penurunan pula
Di atas minus 2% adalah saham Pewon. Saham Pewon pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp392, di mana pada pasar sebelumnya saham Pewon ditutup dengan harga Rp400. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pewon sebesar minus 8 poin atau setara dengan minus 2,00%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Pewon untuk 3 bulannya. Ini grafik untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-7 yang mulai penurunan pula di atas minus 1% adalah saham JSMR. Saham JSMR pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp4.060, di mana pada pasar sebelumnya saham JSMR ditutup dengan harga Rp4.140. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JSMR sebesar minus 80 poin atau setara dengan minus 1,93%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham JSMR untuk saat ini yang untuk 3 bulannya. Ini grafik untuk 6 bulannya. Nah, ini grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-8 yang mengalami penurunan pula adalah saham MEDC. Saham MEDC pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp515, di mana pada pasar sebelumnya saham MEDC ditutup dengan harga Rp525. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MEDC sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,90%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham MEDC untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik saham MEDC untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-9 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1% adalah saham INKP. Saham INKP pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp9.700, di mana pada pasar sebelumnya saham INKP ditutup dengan harga Rp9.875. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INKP sebesar minus 175 poin atau setara dengan minus 1,77%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham INKP untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini grafik untuk 6 bulannya. Dan ini kembali ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-10 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1% adalah saham BBNI. Saham BBNI pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp5.000, di mana pada pasar sebelumnya saham BBNI ditutup dengan harga Rp5.075. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBNI sebesar minus 75 poin atau setara dengan minus 1,48%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham BBNI untuk 3 bulannya. Ini grafik untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 yang mulai penurunan pula di atas minus 1% adalah saham Tikim. Saham Tikim pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp6.950, di mana pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga Rp7.050. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tikim sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 1,42%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Tikim untuk 3 bulannya. Tampilan grafik Tikim untuk 6 bulannya. Tampilan grafik saham Tikim untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-12 yang mulai penurunan pula di atas minus 1% adalah saham BSDE. Saham BSDE pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp695, di
di mana pada pasar sebelumnya saham BSD ditutup dengan harga Rp705. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BSD sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,42%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BSD untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-13 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1% adalah saham Akra. Saham Akra pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp2.810, di mana pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga Rp2.840. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Akra sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 1,06%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Akra untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik saham Akra untuk 6 bulannya. Tampilan grafik saham Akra untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-14 yang mengalami penurunan pula adalah saham UNTR. Saham UNTR pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp23.075, di mana pada pasar sebelumnya saham UNTR ditutup dengan harga Rp23.300. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNTR sebesar minus 225 poin atau setara dengan minus 0,97%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham UNTR untuk 3 bulannya. Ini grafik untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-15 yang mengalami penurunan pula di atas minus 0% adalah saham Indi. Saham Indi pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.040, di mana pada pasar sebelumnya saham Indi ditutup dengan harga Rp1.050. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Indi sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,95%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Indi untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik saham Indi untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-16 yang mengalami penurunan pula adalah saham CTRA. Saham CTRA pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp665, di mana pada pasar sebelumnya saham CTRA ditutup dengan harga Rp670. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham CTRA sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,75%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham CTRA untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-17 yang mengalami penurunan pula adalah saham ICBP. Saham ICBP pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp10.175, di mana pada pasar sebelumnya saham ICBP ditutup dengan harga Rp10.250. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ICBP sebesar minus 75 poin atau setara dengan minus 0,73%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham ICBP untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik saham ICBP untuk 6 bulannya. Ini 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-18 yang mengalami penurunan pula adalah saham ITMG. Saham ITMG pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp8.125, di mana pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga Rp8.175. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ITMG sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,61%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham ITMG untuk 3 bulannya. Tampilan grafik untuk 6 bulannya.
untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke selanjutnya untuk saham LQ45 yang ke-19 yang mulai penurunan pula adalah saham PT PP. Saham PT PP pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp985, di mana pada pasar sebelumnya saham PT PP ditutup dengan harga Rp990. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PT PP sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,51%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham PT PP untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-20 yang mengalami penurunan pula adalah saham PT BA. Saham PT BA pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp2.060, di mana pada pasar sebelumnya saham PT BA ditutup dengan harga Rp2.070. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PT BA sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,48%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham PT BA untuk 3 bulannya. Kita bilang grafik saham PT BA untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-21 yang mulai penurunan pula adalah saham ASI. Saham ASI pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp5.375, di mana pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga Rp5.400. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ASI sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,46%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham ASI untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik saham ASI untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-22 yang mulai penurunan pula adalah saham Wika. Saham Wika pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.185, di mana pada pasar sebelumnya saham Wika ditutup dengan harga Rp1.190. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Wika sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,42%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Wika untuk 3 bulannya. Wika 3 bulannya, itu 6 bulannya. Ya, break sebentar. Oke, maaf, ada kesalahan teknis, saya ulangi lagi. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang budiman, saya lanjutkan lagi penjelasan bahwa pada pasar hari ini, pasar bursa efek pada tanggal 14 Agustus 2020, saham LQ45 yang ke-22 yang mengalami penurunan pula adalah saham Wika. Saham Wika pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.185, di mana pada pasar sebelumnya saham Wika ditutup dengan harga Rp1.190. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Wika sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,42%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Wika untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-23 yang mengalami penurunan pula adalah saham BMRI. Saham BMRI pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp6.025, di mana pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga Rp6.050. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BMRI sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,41%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BMRI untuk 6 bulannya. Dan coba untuk ini lagi. Oke, kita lanjut lagi. Kita bisa lihat tadi tampilan grafis saham BMRI untuk 3 bulannya ini.
Selanjutnya untuk 6 bulannya ini ya, tampilan grafik di 1 bulannya ini. Oke, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-24 yang mengalami penurunan pula adalah saham Pegas. Saham Pegas pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.230, di mana pada pasar sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga Rp1.235. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pegas sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,40%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Pegas untuk 3 bulannya. Gangguan lagi. Oke, ini tampilan grafis saham Pegas untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya tadi. Coba untuk tampilan grafik untuk saham Pegas untuk 6 bulannya. Ya, oke. Ya, kita lanjut. Saham LQ 45 yang ke-25 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBTN. Saham BBTN pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.450, di mana pada pasar sebelumnya saham BBTN ditutup dengan harga Rp1.455. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBTN sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,34%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BBTN. Untuk 6 bulannya ya, ini bentuk grafik dari saham BBTN untuk 6 bulannya. Ini tampilan untuk 3 bulannya, dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-26 yang tidak mengalami penurunan adalah saham SKT. Saham SKT pada pasar ini ditutup dengan harga 640 sama dengan pasar sebelumnya. Saham SKT ditutup dengan harga 640. Ini berarti tidak ada kenaikan 0 poin dan 0%. Untuk ini walaupun demikian kita harus lihat grafik dari saham SKT untuk 3 bulan. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ini 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-27 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham Adro. Saham Adro pada pasar ini ditutup dengan harga Rp1.115. Sama halnya dengan pasar sebelumnya, saham Adro ditutup dengan harga Rp1.115. Ini berarti tidak ada kenaikan 0%, 0,0%. Untuk itu kita lihat grafik dari saham Adro. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ 45 yang ke-28 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham KLBF. Saham KLBF pada pasar ini ditutup dengan harga Rp1.625 sama dengan pasar sebelumnya. Saham KLBF ditutup dengan harga Rp1.625. Ini berarti tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari saham KLBF, yaitu 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham KLBF. Itu 3 bulannya. Coba ya, gangguan lagi. Ya, gangguan teknis lagi. Ya, ini bentuk grafik dari saham KLBF untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan yang ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ 45 yang ke-29 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham Sril. Saham Sril pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp196 sama dengan pasar sebelumnya. Saham Sril ditutup dengan harga Rp196. Ini berarti tidak terjadi kenaikan 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Sril.
saham Sril untuk 1 bulannya. Nah, ini gangguan lagi. Ya, ini grafik saham Sril untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Itu 6 bulannya tadi. Masih gangguan juga nih. Gangguan terus. Ya, kita lanjut. Ini tadi tampilan grafik dari saham Sril untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-30 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham ERA. Saham ERA pada pasaran ini ditutup dengan harga 1.680 rupiah, sama dengan pasar sebelumnya. Saham ERA ditutup dengan harga 1.680 rupiah. Ini berarti tidak terjadi kenaikan 0,0% pada saham ERA. Untuk ini kita lihat bentuk grafik dari saham ERA untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-31 yang mengalami kenaikan atau menguat adalah saham BBRI. Saham BBRI pada pasaran ini tutup menguat dengan harga 3.340 rupiah, di mana pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga 3.330 rupiah. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BBRI sebesar 10 poin atau setara dengan 0,30%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham BBRI untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang 32 yang juga mengalami kenaikan adalah saham UNVR. Saham UNVR pada pasaran ini tutup menguat dengan harga 8.200 rupiah, di mana pada pasar sebelumnya saham UNVR ditutup dengan harga 8.175 rupiah. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham UNVR sebesar 25 poin atau setara dengan 0,31%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham UNVR untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-33 yang juga mengalami kenaikan adalah saham LPPF. Saham LPPF pada pasaran ini tutup menguat dengan harga 1.305 rupiah, di mana pada pasar sebelumnya saham LPPF ditutup dengan harga 1.300. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham LPPF sebesar 5 poin atau setara dengan 0,38%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham LPPF untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulan ya. Ya, ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-34 yang juga mengalami kenaikan adalah saham BRPT. Saham BRPT pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga 915 rupiah, di mana pada pasar sebelumnya saham BRPT ditutup dengan harga 910 rupiah. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BRPT sebesar 5 poin atau setara dengan 0,55%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BRPT untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-35 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Telkom. Saham Telkom pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga 3.030 rupiah, di mana pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga 3.010 rupiah. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Telkom sebesar 20 poin atau setara 0,66%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Telkom untuk 6 bulannya.
Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-36 yang juga mengalami kenaikan adalah saham Tibia. Saham Tibia pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp7.425, di mana pada pasar sebelumnya saham Tibia ditutup dengan harga Rp7.375. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Tibia sebesar 50 poin atau setara dengan 0,68%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Tibia untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-37 yang mengalami kenaikan pula adalah saham JPFA. Saham JPFA pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.110, di mana pada pasar sebelumnya saham JPFA ditutup dengan harga Rp1.100. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham JPFA sebesar 10 poin atau setara 0,91%. Begini kita bisa lihat grafik dari saham JPFA untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk saham grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-38 yang mengalami kenaikan pula adalah saham INTP. Saham INTP pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp11.950, di mana pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga Rp11.825. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham INTP sebesar 125 poin atau setara dengan 1,06%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham INTP untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-39 yang mengalami kenaikan pula adalah saham HMSP. Saham HMSP pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp1.735, di mana pada pasar sebelumnya saham HMSP ditutup dengan harga Rp1.715. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham HMSP sebesar 20 poin atau setara dengan minus 1,17%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham HMSP untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-40 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Cipin. Saham Cipin pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp6.250, di mana pada pasar sebelumnya saham Cipin ditutup dengan harga Rp6.175. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Cipin sebesar 75 poin atau setara dengan 1,21%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Cipin untuk 6 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-41 yang mengalami kenaikan pula adalah saham INDF. Saham INDF pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp7.325, di mana pada pasar sebelumnya saham INDF ditutup dengan harga Rp7.225. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INDF sebesar 100 poin atau setara 1,38%. Untuk ini kita lihat grafik dari saham INDF. Ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Nah, itu ya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-42 yang mengalami kenaikan pula adalah saham BBCA. Saham BBCA pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp32.025,
di mana pada pasar sebelumnya saham BBCA ditutup dengan harga Rp31.500. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BBCA sebesar 525 poin atau setara dengan 1,67%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham BBCA untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-43 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Antam ANTM. Saham Antam pada pasaran ini tutup menguat dengan harga Rp785, di mana pada pasar sebelumnya saham Antam ditutup dengan harga Rp770. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Antam sebesar 15 poin atau setara dengan 1,95%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Antam untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-44 yang mengalami kenaikan pula di atas 2% adalah saham Inco. Saham Inco pada pasar ini tutup menguat dengan harga Rp3.660, di mana pada pasar sebelumnya saham Inco ditutup dengan harga Rp3.560. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Inco sebesar 100 poin atau setara dengan 2,81%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Inco untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-45 sebagai penutup periuk pada pasar hari ini adalah saham GGRM. Saham gudang garam ini ditutup menguat dengan harga Rp52.500, di mana pada pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga Rp50.900. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham gudang garam ini sebesar Rp1.600, 1.600 poin atau setara dengan 3,14%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham gudang garam ini. Ini untuk 6 bulannya. Ini untuk kita bisa lihat untuk 1 tahunnya. Bisa sampai 70 ya. Ini sampai 2 tahunnya. Bisa sampai 90.000, 100 di tahun 2016 sampai 94.000. 5 tahun kemudian di 5 tahun menembus 5 tahun yang lalu sampai 99 sampai 100.000. Ya, start mulai dari 40, tidak pernah di ini penurunan. Nah, oke, kita kembali ke tampilan grafis 1 bulannya. Ini, ya. Oke, demikian pemaparan saya tentang pergerakan harga saham indeks LQ45 pada pasar bursa efek atau pasar saham pada tanggal 14 Agustus 2020. Yang jelas saya bisa tegaskan kembali di sini bahwa ada satu saham yang terjadi kenaikan penurunan di atas minus 6% lebih, dan ada satu saham lagi di atas minus 3,49% penurunan, sedangkan di atas minus 2% itu sekitar 1, 2, 3, 4 saham yang mengalami penurunan, sedangkan kenaikan di atas yang mengalami kenaikan di atas 2% hanya 2, gudang garam dan Inco. Kalau kita runtut lagi, saya tekankan kembali pada kesempatan ini, khususnya bagi para investor pemula, saya rekomendasikan untuk membeli saham LQ45 ini, terutama kalau modal kita kecil, maka kita mulai dengan ada beberapa saham yang saya rekomendasikan untuk dibeli saat ini, yaitu ada 3 saham, yaitu saham Sril, saham Pewon, dan MEDC.
Berikut saham waskita juga karena modal kita kecil, dan saham CTRA untuk kita beli karena jumlah lotnya harganya agak kecil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya Rusli sebenarnya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya, pemaparan saya ada kata-kata yang salah atau ada gangguan teknis. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi lebih dengan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan sulit selalu bersama RAL Official.